Roma sedang mencari dua pemain lagi sebelum batas waktu transfer Januari. Seperti yang diantisipasi oleh beberapa pemberitaan media Italia hari ini, Roma, atas permintaan Daniele De Rossi, telah mengubah strategi transfer mereka dan kini mengincar tambahan pemain sayap kanan dan bek kiri yang bisa menjadi pelapis Leonardo Spinazzola. Untuk sektor sayap, Roma sedang melakukan pembicaraan dengan Fiorentina untuk mendapatkan Jonathan Ikone. Namun, Corriere dello Sport melaporkan bahwa Giallorossi kini juga mengincar bek sayap Atalanta, Michel Bakker, yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Gianpiero Gasperini sejak bergabung dengan Bergamaschi musim panas lalu. Pemain berusia 23 tahun itu ingin pindah dari Atalanta dan bisa dipinjamkan. Roma dikabarkan sedang mendiskusikan kesepakatan dengan Fiorentina yang melibatkan Andrea Belotti dan Jonathan Ikone. Menyusul pengambil alihan manajer oleh Daniele De Rossi, Roma memprioritaskan penambahan pemain sayap lain yang memiliki kecepatan dan dribbling yang bagus. Alhasil, Giallorossi telah melakukan pembicaraan dengan Fiorentina untuk mendapatkan Jonathan Ikone yang dikabarkan keluar dari rencana Vincenzo Italiano. Di sisi lain, Gianluca Di Marzio dari Sky Sport melaporkan bahwa Fiorentina menginginkan Andrea Belotti sebagai ganti Ikone karena mereka berusaha mengakhiri kekeringan mencetak gol dan ingin menambah striker lain ke dalam skuad mereka. Untuk saat ini, negosiasi berkisar pada cara kesepakatan. Kedua klub ingin memasukkan pinjaman dengan opsi pembelian untuk kedua pemain. Roma dan Fiorentina berusaha mencari solusi agar bisa mencapai kesepakatan. Pertama, Belotti masih memiliki kontrak 1 tahun lagi dengan klub Giallorossi dan ada perbedaan dari segi gaji yang diterima kedua pemainnya. Selain itu, jika opsi Belotti diaktifkan oleh Fiorentina, striker Italia itu akan menerima jumlah kotor sebesar 5 juta euro, lebih besar dari penghasilan pesepak bola Prancis tersebut. Roma bisa menutupi perbedaannya dengan Ikone dalam 6 bulan ini tetapi untuk opsi yang memungkinkan, hal itu belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, situasinya masih harus ditentukan. Kabar buruk bagi Roma karena striker Iran Sardar Azmoun dikabarkan mengalami cedera saat membela tim nasionalnya untuk Piala Asia di Qatar. Striker Roma itu mengalami cedera otot pada otot fleksornya dan harus berada di bangku cadangan selama 90 menit pada pertandingan melawan Hong Kong, lapor Farzech.com. Penyerang tengah itu mencetak gol pada debutnya dalam kemenangan 4-1 atas Palestina, namun kini terpaksa berhenti. Kemarin dia berlatih di gym dan besok kehadirannya melawan Uni Emirat Arab berada dalam risiko serius. Iran memiliki 6 poin di grup dan sudah lolos ke babak berikutnya. Pelatih nasional dapat memutuskan untuk tidak menggunakan Azmoun agar dia bisa tampil di babak sistem gugur. Mantan pemain Roma dan Direktur UEFA Zbigniew Bonik membahas pemecatan Jose Mourinho baru-baru ini. Dalam wawancara dengan Teleradio Stereo, Bonik menegaskan kembali pendiriannya dan mendukung keputusan Roma untuk memberhentikan Special One di pertengahan musim, menggantikannya dengan Daniele De Rossi. Mourinho melakukan banyak hal untuk seragam Giallorossi, dan saya pikir dia melakukannya dengan sangat baik, kata Boni. Tetapi saya tetap berpegang pada apa yang saya tulis di Twitter, memecat Mourinho adalah pilihan yang berani dan tidak populer karena kami semua mencintainya. Saya menulis bahwa itu juga merupakan pilihan yang cerdas, karena pernikahannya tidak lagi berhasil. Mourinho meninggalkan pesan tentang masa depan, tentang pembaruan. Dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Mengingat hasilnya, dengan enggan, lebih baik melakukannya hari ini daripada berjalan terlatih-tatih hingga bulan Juni. Jose adalah seorang pemimpin, seekor singa, namun tanpa jaminan apapun mengenai masa depan, posisinya melemah dan para pemain merasakannya. Ruang ganti merasakan hal-hal ini, dan beberapa pemain jelas mengubah sikap mereka karenanya. Saya orang pertama yang menyukai Mourinho, tapi dia rata-rata mencetak 1,70 poin dalam 138 pertandingan liga. Pada titik ini, yang terbaik adalah berpisah.
Roma ingin lebih memperkuat tim untuk sisa musim ini seiring dengan semakin dekatnya batas waktu transfer Januari. Faktanya, klub ibu kota telah mengubah prioritas dalam strategi transfernya. General Manager Thiago Pinto, yang memasuki 2 minggu terakhir masa jabatannya di klub, dikabarkan ingin menambah 2 pemain lagi berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Daniele De Rossi yang baru-baru ini menggantikan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala Roma hingga akhir musim. Menurut La Gazzetta dello Sport, De Rossi telah meminta Pinto untuk menambah 1 pemain sayap dan 1 lagi bek kiri yang akan memungkinkan tim untuk dengan mudah melakukan rotasi antara formasi 4-3-2-1 dan 3-5-2. Penggemar Roma dan Feyenoord dilarang melakukan perjalanan dari negara masing-masing untuk menghadiri babak playoff Liga Eropa. Dalam pernyataan resmi yang dimuat di situsnya, Roma mengumumkan keputusan berikut, klub dapat mengonfirmasi bahwa, mengikuti rekomendasi dari otoritas Italia dan Belanda, tiket untuk pertandingan Feyenoord, Roma tidak akan dijual kepada penduduk Italia, dan tiket Roma, Feyenoord tidak akan dijual kepada penduduk Belanda. Setelah memecat Mourinho, Presiden AS Roma mendapatkan kabar baik. Presiden Roma Dan Friedkin telah mencapai tonggak sejarah pribadi dalam dunia pembuatan film. Pengusaha Amerika yang secara pribadi mengawasi kepentingan Roma bersama putranya, Ryan Friedkin, telah dinominasikan untuk Academy Award. Faktanya, seperti yang diumumkan oleh Akademi, Friedkin telah dinominasikan untuk film terbaik tahun ini, setelah memproduksi Killers of the Flower Moon karya Martin Scorsese. Friedkin dinominasikan sebagai salah satu produser bersama Martin Scorsese sendiri, Bradley Thomas dan Daniel Lubie. Film ini juga masuk nominasi dalam kategori bergengsi lainnya antara lain aktris utama terbaik, aktor pendukung terbaik, penyutradaraan terbaik, sinematografi terbaik, skor asli terbaik, dan penyuntingan terbaik. Walaupun mendapatkan keuntungan banyak dari bisnis film, tapi tetap pelit ke AS Roma. Leonardo Spinazzola mengalami cedera otot yang membuatnya harus absen pada 2 pertandingan berikutnya. Bek sayap Roma baru-baru ini dikeluarkan dari lapangan sebelum turun minum saat Giallorossi menang 2-1 atas Hellas Verona. Sebelumnya hari ini, Spinazzola menjalani tes medis di Trigoria dan menunjukkan adanya cedera ringan pada paha depan kiri. Lapor Filippo Biafora dari Il Tempo. Akibat cedera ini, Spinazzola tidak akan bisa bermain untuk pertandingan persahabatan melawan Al Sabab pada hari Rabu dan pertandingan Serie A melawan Salernitana pada akhir pekan.